Kadang, rasa bersalah datang belakangan. Tapi malam itu, di tengah suara hujan deras yang menghantam jendela, Aldi dan Bu Rina tahu mereka sudah melewati batas yang tidak seharusnya mereka sentuh. Aldi, 27 tahun, pria Surabaya yang baru 1 tahun menikah dengan putri sematawayang Bu Rina. Berparas teduh, pekerja keras, tapi menyimpan sisi rapuh. Bu Rina, 46 tahun, ibu mertua Aldi. Seorang janda cantik yang tetap terlihat awet muda. Tegas, mandiri, namun menyimpan kesepian mendalam sejak ditinggal suaminya. Dina, 24 tahun, istri Aldi, perempuan ceria, sedikit manja, dan sibuk mengejar karirnya sebagai fashion designer. Hujan bulan Desember itu membawa aroma tanah basah yang kuat masuk ke dalam rumah. Rumah besar peninggalan almarhum suami Bu Rina itu kini hanya dihuni oleh dirinya, Aldi dan Dina. Tapi malam ini, Dina sedang tugas keluar kota, meninggalkan Aldi dan Bu Rina dalam keheningan yang aneh. Aldi baru saja selesai mandi, rambutnya masih basah, kaos putih yang dikenakannya menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk otot yang terbentuk dari rutinitas gym yang tak pernah ia tinggalkan. Ia berjalan menuju dapur dan mendapati Bu Rina berdiri di sana, memakai daster tipis berwarna biru muda. Bu Rina menoleh, sedikit terkejut melihat Aldi yang hanya mengenakan pakaian seadanya. Senyum kecil muncul di wajahnya, namun ada ketegangan aneh di antara mereka. Bukan sekali dua kali Bu Rina memperhatikan Aldi diam-diam. Ada sesuatu dalam sikap Aldi yang berbeda dengan lelaki lain yang pernah hadir dalam hidupnya. Aldi memperlakukannya dengan perhatian, tanpa basa-basi. "Belum makan, Di?" tanya Bu Rina, suaranya setengah bergetar. Aldi menggeleng, matanya tak sengaja menatap garis leher Bu Rina yang jenjang. Napasnya tercekat. "Belum, Bu. Tadi nungguin Dina pulang," jawabnya pelan. Mereka saling menatap lebih lama dari seharusnya. Seolah ada sesuatu di udara yang mulai terbakar perlahan. Bu Rina berdehem, memalingkan wajah, mencoba sibuk dengan kompor. Tapi tangannya gemetar, dan ia sadar. Ini bukan sekadar kesepian biasa. Ada rasa yang tak seharusnya tumbuh di dada. Aldi melangkah mendekat. Ia bisa mencium wangi sabun lembut dari kulit Bu Rina. Tanpa sadar, ia menyentuh bahu wanita itu. Sentuhan ringan, namun cukup untuk membuat Bu Rina menahan napas. "Bu," Aldi berbisik, seolah kata-katanya sendiri adalah dosa. Bu Rina menutup matanya, mencoba melawan gejolak yang berkecamuk di dalam hatinya. Tapi saat Aldi mendekatkan wajahnya, saat panas tubuh pria muda itu menyelimuti dirinya, pertahanan yang ia bangun bertahun-tahun ambruk begitu saja. Malam itu, di tengah suara hujan dan desahan angin, Aldi dan Bu Rina membiarkan diri mereka hanyut. Tak ada lagi status, tak ada lagi moral, yang tersisa hanya hasrat, liar, membara, dan sesat. Bu Rina menggenggam wajah Aldi, menatap mata cokelat itu dengan rasa bersalah dan rindu yang campur aduk. "Ini salah, Aldi," bisiknya, setengah memohon, setengah menantang, tapi Aldi hanya menariknya lebih dekat, mencium sudut bibirnya dengan lembut, seolah ingin menghapus semua keraguan. "Biarkan malam ini saja, Bu," ucapnya, nyaris tanpa suara. Tubuh mereka pun bersatu, diiringi deru hujan yang kian deras, membungkam dunia luar. Bu Rina merasakan bibir Aldi menekan perlahan ke lehernya, membuat desahan kecil lolos dari tenggorokannya. Tangan Aldi mulai menjalar di punggungnya, mengusap, meraba, seolah berusaha menghafal setiap lekuk tubuh wanita yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari jauh. Dalam gemetar, Bu Rina menggenggam kaos Aldi, menariknya naik hingga kaos itu meluncur begitu saja ke lantai. Tubuh muda itu kini telanjang dada di hadapannya, membuat napasnya tercekat. Ia mengangkat wajah, menatap Aldi dalam jarak yang nyaris tak ada, lalu membiarkan bibir mereka bertemu, panas, lapar, tanpa ragu lagi.
Langkah-langkah mereka membabi buta ke ruang tamu, tak mempedulikan lagi akal sehat yang seharusnya menghentikan semuanya. Burina terjatuh di sofa, menarik Aldi bersamanya. Matanya berkabut, tangannya tak lagi gemetar. Kini bergerak pasti, mengusap punggung Aldi, mencengkeram rambutnya, memanggil-manggil nama yang seharusnya ia jaga dengan segenap kehormatan. Aldi, bisiknya parau, separuh dalam jerat dosa, separuh lagi dalam kepasrahan yang manis. Aldi mengangkat wajah, matanya dalam dan kelam. Aku nggak tahan, Bu. Gumamnya sebelum kembali menelusuri kulitnya dengan bibir panas. Mereka saling melepaskan batasan, melepas pakaian satu persatu, seiring dengan tarikan napas yang semakin berat. Tubuh mereka menyatu dalam satu ritme yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang sudah terjebak terlalu dalam. Setiap sentuhan Aldi membuat Burina merasa muda kembali, hidup kembali. Bukan sekadar nafsu, tapi juga rasa dihargai, rasa diinginkan, rasa dicintai dalam bentuk yang paling primitif, sesuatu yang sudah lama hilang sejak suaminya meninggal. Dalam pelukannya, Aldi menemukan kehangatan yang berbeda, bukan sekadar gairah, tapi juga perlindungan, kedalaman rasa, yang bahkan tak pernah ia rasakan sepenuhnya dari Dina. Saat tubuh mereka akhirnya mencapai puncak bersama, Burina menutup matanya erat-erat, menahan air mata yang tiba-tiba memenuhi kelopaknya. Di satu sisi, ada rasa puas yang menggenangi seluruh dirinya. Tapi di sisi lain, ada kesadaran pahit yang tak mungkin bisa mereka hapus. Mereka sudah terlalu jauh. Aldi tetap memeluknya erat, seolah mencoba melindunginya dari kenyataan dunia luar. Di luar, hujan masih turun, membasahi malam Surabaya yang gelap dan dingin. Tapi di dalam rumah itu, dua hati yang seharusnya saling menjaga jarak justru membakar diri mereka dalam api asmara terlarang. Pagi datang dengan perlahan, membawa aroma basah dari sisa hujan semalam. Matahari malu-malu menerobos tirai jendela, membanjiri ruang tamu yang kini berantakan dengan pakaian berserakan. Aldi terbangun lebih dulu. Ia menatap wanita di pelukannya, Burina, yang masih terlelap dengan napas tenang. Selimut tipis menutupi tubuh mereka berdua, seolah berusaha menyembunyikan dosa yang sudah terlanjur tercipta. Aldi mengusap rambut Burina pelan, mencoba mengabaikan berat di dadanya. Semalam ia merasakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Keintiman yang dalam, bukan sekadar tubuh, tapi jiwa yang bertaut. Tapi pagi ini semuanya terasa jauh lebih rumit. Perlahan Burina membuka matanya. Pandangan mereka bertemu, sunyi, penuh dengan rasa bersalah yang tak terucapkan. Aldi, suara Burina serak, seperti berbisik pada luka. Aldi hanya menunduk, mencium keningnya lembut. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tapi ia tidak menyesal. Entah sejak kapan rasa ini tumbuh. Rasa yang seharusnya ia buang jauh-jauh. Burina menarik nafas panjang, membalikkan tubuh, membelakangi Aldi. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sadar hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. "Aku ibu mertuamu, Aldi," katanya lirih, hampir tidak terdengar. "Kita salah." Aldi duduk, menarik selimut ke pinggangnya, memandang punggung wanita itu. Dalam diam ia berusaha merangkai kata-kata, tapi semuanya terasa salah. "Aku tahu, Bu. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa pura-pura nggak ngerasain apa-apa," jawabnya, suaranya pecah oleh emosi. Burina menutup matanya, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia berusaha menguatkan diri, berusaha mengingat semua prinsip, semua norma, semua cinta yang seharusnya ia jaga untuk putrinya. Namun, saat Aldi memeluknya dari belakang, saat pria muda itu membisikkan kata, "Jangan pergi." Di telinganya, hatinya runtuh sekali lagi. Seketika itu juga, suara pintu depan terdengar mengayun. "Mama, aku pulang." Suara ceria Dina menggema di seluruh rumah, terdengar mendekat.
Tubuh Burina kaku, Aldi membeku. Dalam hitungan detik, dunia mereka yang semalam terasa begitu intim, kini berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Burina buru-buru menarik selimut, mencari pakaian yang tercecer, sementara Aldi bergegas memakai kaos dan celana seadanya. Keringat dingin membasahi tubuh mereka. Langkah Dina semakin dekat ke ruang tamu. Ketukan hak sepatunya berbunyi berirama di lantai marmer. "Ma, aku bawain oleh-oleh dari Jakarta loh," serunya riang. Burina memejamkan mata sejenak, mengumpulkan semua ketenangan yang tersisa dalam dirinya. Ia tahu, dalam beberapa detik lagi, semua yang ia bangun bertahun-tahun, semua kepercayaan, semua cinta, bisa runtuh tanpa ampun. Sementara itu, Aldi berdiri di pojok ruangan, napasnya memburu, dadanya berdegup liar. Saat Dina mendorong pintu ruang tamu, mereka hanya bisa berharap bahwa dosa yang mereka ciptakan semalam masih bisa tersembunyi, setidaknya untuk hari ini. Tapi di sudut mata Burina ada kilatan lain, bukan hanya ketakutan, melainkan juga kerinduan akan rasa yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun selain Aldi. Dina berdiri di ambang pintu dengan wajah cerah, membawa beberapa kantong kertas di tangannya. Ia tidak langsung menyadari kekakuan aneh di ruangan itu. "Hih, dingin banget di luar. Mama, Aldi, kalian ngapain aja semalam?" tanyanya sambil meletakkan kantong belanjaan ke meja. Burina memaksakan senyum. Tangan gemetar di balik daster barunya. Daster yang baru sempat dikenakannya tadi setelah terburu-buru berpakaian. Aldi juga berusaha terlihat santai, meski napasnya masih berat, wajahnya sedikit memerah. "Kita nonton TV aja," jawab Burina cepat. Terlalu cepat. Dina mengerutkan kening, memperhatikan keduanya bergantian. Entah mengapa, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Aldi buru-buru memalingkan wajah, pura-pura sibuk mengambil air minum dari dispenser. Sementara itu, Burina merapikan rambutnya, gerakan tangannya gugup. Dina melangkah mendekat ke sofa, lalu mengernyit. Ia menemukan selimut kusut dan aroma samar parfum pria di udara. Matanya melirik Aldi, lalu ke ibunya. Perlahan kecurigaan kecil mulai tumbuh, tapi ia menahannya. "Mama tidur di sofa?" tanya Dina santai. Tapi dengan nada menyelidik, Burina tertawa kecil, terlalu dipaksakan. "Iya, tadi nonton TV sambil tiduran, lama-lama ketiduran deh." Dina tidak langsung menjawab, ia hanya tersenyum kecil, lalu berjalan ke dapur. Aldi menghela napas lega, berpikir bahwa situasinya masih bisa diselamatkan. Tapi Dina diam-diam memperhatikan pantulan wajah Aldi di kaca lemari dapur. Wajah tegang itu, mata yang menghindar, bahasa tubuh yang kaku, semua terlalu mudah dibaca olehnya. Saat sarapan bersama, suasana menjadi semakin aneh. Aldi dan Burina hampir tidak berbicara, hanya sesekali saling mencuri pandang. Dina, di sisi lain, berbicara panjang lebar tentang perjalanan dinasnya, tapi matanya tajam, memerhatikan setiap reaksi kecil dari keduanya. Sampai akhirnya, saat Dina menyendok nasi ke piring, ia bertanya dengan suara ringan, tapi menusuk. "Mas Aldi, Mama kelihatan capek ya? Semalam nemenin Mas Aldi ngobrol apa aja sih?" Aldi tersedak, hampir menjatuhkan sendok dari tangannya. Burina buru-buru mengintervensi. "Cuma cerita-cerita lama, Nak. Mama banyak nostalgia aja." Dina tersenyum tipis. Tapi di balik senyumnya, pikirannya berputar cepat. Ia bukan gadis kecil lagi. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan ia bertekad mencari tahu. Sementara itu, di bawah meja, tangan Aldi dan Burina nyaris bersentuhan tanpa sengaja. Keduanya saling menahan napas, merasakan betapa rapuhnya benteng tipis di antara mereka. Dan di lubuk hati terdalam, baik Aldi maupun Burina tahu, ini bukan akhir dari cerita mereka. Ini baru permulaan. Malam itu, setelah makan malam,
Dina pura-pura mengantuk dan pamit lebih dulu masuk ke kamar. Tapi sebenarnya ia hanya ingin memberi ruang, menguji apa yang akan terjadi jika ia tidak ada di sekitar mereka. Aldi duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya, pura-pura fokus. Burina membersihkan meja, tapi dari sorot matanya jelas ada ketegangan. Tak ada satupun dari mereka yang benar-benar tenang. 1 jam berlalu, rumah hening. Hanya terdengar detik jam dinding dan sesekali suara motor melintas di kejauhan. Dari celah pintu kamarnya, Dina mengintip diam-diam. Ia memperhatikan Aldi yang mondar-mandir seperti orang gelisah. Dadanya berdebar keras, ada rasa takut tentang apa yang mungkin akan ia temukan. Tapi ada juga rasa marah dan rasa tak percaya. Ia melihat Burina duduk di sofa, mengelus kening, tampak berat pikirannya. Aldi mendekat perlahan, duduk di sampingnya, dan di luar dugaan Dina, tangannya menyentuh tangan Burina. Dina menahan napas. "Aku nggak tahan, Bu. Aku pengen ketemu Ibu kayak semalam." Suara Aldi terdengar jelas dalam keheningan malam. Burina menarik napas panjang, menggeleng pelan. "Aldi, jangan, Dina di sini." Tapi Aldi tak melepaskan genggaman itu. Ia malah mendekatkan wajahnya ke Burina, membisikkan kata-kata yang terlalu intim untuk didengar siapapun selain mereka. Dina menutup mulutnya sendiri, berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Matanya panas, hatinya hancur. Ia tidak mau percaya apa yang baru saja ia lihat. Ibunya, suaminya, 2 orang yang paling ia percaya di dunia ini. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya mengepal, menahan emosi yang membuncah. Ia tahu malam ini segalanya berubah. Tidak ada lagi keluarga harmonis, tidak ada lagi kepercayaan. Dari celah pintu, Dina masih terus mengintip saat Burina akhirnya menarik Aldi ke pelukannya, seolah menyerah pada godaan yang tak mampu lagi ia lawan. Tubuh mereka kembali bersatu dalam pelukan yang panas, mengabaikan dosa, mengabaikan luka yang mungkin akan mereka ciptakan. Dina menutup pintu kamarnya perlahan, punggungnya bersandar lemas ke daun pintu. Ia menangis dalam diam, sadar bahwa mulai detik itu, ia harus memilih. Diam dan memendam luka, atau menghancurkan segalanya. Dan di ruang tamu, 2 tubuh yang tak seharusnya bersatu, kembali membiarkan diri mereka tenggelam dalam rasa yang lebih dalam daripada sekadar nafsu. Rasa yang semakin lama, semakin sulit dihentikan. Keesokan paginya, suasana di rumah itu berubah drastis. Dina bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, namun di balik senyumnya yang manis, ada sorot mata yang dingin, tajam, penuh perhitungan. Saat sarapan, Dina memasak makanan kesukaan Aldi dan Burina, bahkan lebih perhatian dari biasanya. Ia menyajikan piring Aldi dengan penuh senyum, lalu memeluk Burina dari belakang sambil berkata, "Ma, aku sayang Mama, jangan pernah berubah ya." Burina hampir tersedak, merasakan pelukan putrinya. Ada rasa bersalah yang menghantam keras di dadanya. Ia menunduk, menghindari tatapan Dina. Aldi juga merasa suasana aneh itu, tapi mencoba pura-pura biasa. Ia tak menyadari bahwa sikap Dina yang terlalu manis justru pertanda bahaya yang mengintai. Dina memandang Aldi dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. "Sore ini temenin aku belanja, ya Mas. Aku mau beli baju, buat kejutan." Aldi mengangguk tanpa banyak curiga. Sore harinya, di sebuah mal besar di tengah kota Surabaya, Dina menggandeng tangan Aldi mesra, seperti pasangan muda biasa. Ia memilih baju dengan santai, sesekali tertawa kecil, bahkan menyandarkan kepala ke bahu Aldi. "Aku mau Mas Aldi pilih baju yang seksi buat aku," bisik Dina di telinga Aldi. Membuat pria itu salah tingkah. Tak jauh dari mereka, tanpa mereka sadari, Dina diam-diam mengarahkan ponselnya ke sudut tertentu, mengambil beberapa foto berdua, memotret kemesraan pura-pura yang ia ciptakan. Setelah puas, Dina menggandeng Aldi ke sebuah kafe. Duduk berdua di sudut ruangan,
Dina memesan 2 gelas wine. Ia jarang sekali minum, tapi hari ini berbeda. "Cheers, Mas," katanya sambil mengangkat gelas, menatap Aldi dengan senyum penuh makna. Aldi mengangkat gelasnya, sedikit ragu. Setelah beberapa tegukan, Dina bersandar di kursi, menghela napas panjang. Lalu, dengan suara tenang, ia berkata, "Mas Aldi, tahu nggak? Aku semalam nggak tidur." Aldi menatapnya bingung. "Kenapa?" Dina menegakkan tubuh, menatap Aldi lekat-lekat. "Aku lihat semuanya, Mas." Aldi membeku, wajahnya pucat, tangannya gemetar tanpa sadar. Dina tersenyum miring, tatapannya dingin menusuk. "Mas Aldi pikir aku bodoh? Aku lihat sendiri bagaimana Mas pegang Mama. Bagaimana Mama peluk Mas balik." Aldi membuka mulut, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Ia ingin menyangkal, tapi sorot mata Dina membuatnya tahu bahwa tidak ada gunanya. Dina menyandarkan punggung ke kursi, memutar gelas di tangannya. "Aku mau kita main permainan baru, Mas," katanya pelan. "Permainan apa?" Suara Aldi serak. Dina tersenyum, manis, beracun. "Permainan siapa yang paling bisa menyakitkan hati, dan aku janji, aku akan menang." Aldi menatapnya, terpaku, merasakan dunia di sekitarnya runtuh perlahan. Dina menyandarkan tubuh ke depan, mendekat, berbisik di telinganya. "Jangan pikir ini selesai, ini baru permulaan, Mas." Lalu ia berdiri, mengambil tasnya, meninggalkan Aldi sendirian di kafe itu, dengan dada berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Sementara di kejauhan, Dina tersenyum puas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu persis bagaimana rasanya membalas pengkhianatan. Dan ia berjanji, Aldi dan Bu Rina akan menyesali malam dosa mereka seumur hidup. Malam itu, Dina pulang lebih larut dari biasanya. Bu Rina sudah menunggu di ruang tamu, gelisah, jantungnya tak henti berdegup kencang. Ia tak berani menatap mata Aldi yang duduk serba salah di sudut ruangan. Saat akhirnya pintu terbuka dan Dina masuk, suasana berubah makin tegang. Tapi anehnya, Dina bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia tersenyum manis pada ibunya, lalu melirik Aldi dengan pandangan tajam yang penuh teka-teki. "Mama, Mas Aldi," katanya ceria. "Malam ini aku mau kita bertiga makan bareng, rayakan keluarga kecil kita." Bu Rina menelan ludah. Aldi hanya bisa mengangguk pelan, perasaannya campur aduk. Tak lama kemudian, mereka bertiga duduk mengitari meja makan. Dina sengaja duduk di antara Aldi dan Bu Rina. Ia mengenakan gaun tidur tipis berwarna krem yang hampir transparan jika terkena cahaya lampu. Gaun itu begitu pendek dan ketat, membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Bu Rina merasa jantungnya mau copot. Ia tahu itu bukan pakaian yang pantas dipakai di depan keluarga, apalagi di depan suami sendiri. Tapi Dina bersikap seolah tidak sadar, malah tertawa-tawa kecil, menyuapi Aldi sesendok demi sesendok. "Mas, ayo makan yang banyak, biar kuat," bisik Dina di telinga Aldi sambil terkikik. Aldi kaku, tubuhnya panas dingin. Ia mencuri pandang ke arah Bu Rina yang duduk terpaku, matanya menunduk dalam, wajahnya memerah karena malu, marah, dan bingung bercampur jadi satu. Sampai akhirnya, Dina meletakkan sendoknya dan menatap Aldi dengan senyum berbahaya. "Mas," katanya manja, "abis ini temenin aku ke kamar ya, aku kangen banget." Bu Rina tersentak, Aldi membeku di tempat. Dina berdiri, lalu tanpa rasa malu meraih tangan Aldi dan menariknya berdiri. Ia menoleh pada Bu Rina, tersenyum cerah seolah tak terjadi apa-apa. "Mama istirahat aja ya, biar aku yang nemenin Mas Aldi malam ini." Bu Rina hanya bisa mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menatap punggung putrinya yang menarik Aldi masuk ke kamar, lalu menutup pintu perlahan. Di dalam kamar, Dina mendorong Aldi ke ranjang, lalu menutup pintu rapat. Ia menatap Aldi dalam-dalam, mata beningnya kini gelap oleh kemarahan dan kekecewaan.
Aku mau Mas Aldi ingat malam ini, bisiknya dingin. Ingat siapa yang seharusnya jadi milikmu, dan siapa yang sudah kamu khianati. Tanpa memberi Aldi kesempatan bicara, Dina mendekat, merengkuh wajahnya, mencium bibirnya keras-keras. Bukan ciuman penuh cinta, melainkan ciuman penuh kemarahan, dendam, dan rasa sakit. Aldi tidak melawan. Ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia tahu ia sudah menghancurkan sesuatu yang suci. Tangan Dina meremas kerah kaosnya, matanya berkilat, sementara tubuhnya menempel erat di tubuh Aldi, membuat laki-laki itu bergidik di antara rasa bersalah dan hasrat terpendam. Malam itu, Dina mempermainkan Aldi dengan tubuhnya, dengan emosinya, membuat Aldi merasakan semua rasa bersalah, rasa terhina, rasa hina diri yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di balik pintu kamar yang tertutup, Burina duduk membeku di kursi ruang tamu, mendengarkan samar-samar suara-suara dari dalam kamar anaknya. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, dosa mereka berbalas dengan cara yang paling menyakitkan. Dan semua ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Malam bergulir panjang. Setelah semua amarah itu tumpah dalam bentuk keintiman penuh dendam, Dina meninggalkan Aldi terkapar sendirian di ranjang. Ia tidak bicara apa-apa, hanya mengenakan kembali gaun tidurnya dan keluar kamar tanpa menoleh sedikit pun. Aldi hanya bisa terbaring diam, tubuhnya terasa kosong. Di luar kamar, Burina duduk di tangga, punggungnya membungkuk, wajahnya basah oleh air mata. Ia mendengar semuanya, rintihan, erangan, bisikan marah. Semua itu menancap di telinganya, menggores hati seorang ibu. Saat Dina melewati Burina, keduanya saling bertatapan. Tidak ada kata. Hanya tatapan dingin Dina, penuh kekecewaan yang membunuh perlahan-lahan. Aku sudah membayar lunas, bisik Dina dingin sebelum naik ke lantai atas dan menghilang ke dalam kamarnya. Burina terdiam. Tubuhnya terasa kosong, seperti rumah yang telah dibakar dari dalam. Aldi keluar beberapa menit kemudian, mengenakan pakaian seadanya, wajahnya pucat. Ia melihat Burina yang terduduk lemah, ingin mendekat, ingin meminta maaf, tapi ia tahu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menebus apa yang sudah terjadi. Ia hanya bisa menunduk dan berjalan keluar rumah tanpa suara. Di luar, hujan mulai turun perlahan, seolah langit pun ikut menangisi dosa-dosa mereka. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka bertiga tidak pernah sama lagi. Dina berubah menjadi sosok yang dingin, nyaris tanpa emosi. Ia tetap menjalankan perannya sebagai istri di depan umum, tetapi di dalam rumah, ia menjaga jarak yang membakar perlahan, membuat Aldi menderita dalam diam. Setiap sentuhan, setiap pelukan yang dulu hangat, kini terasa seperti belati yang menusuk perlahan. Burina menua dalam sekejap. Setiap hari, ia menahan diri untuk tidak menangis di depan Dina. Ia mencoba menebus dosa dengan perhatian lebih. Tapi semua itu hanya memperparah luka yang tak terlihat. Aldi sendiri hidup dalam penyesalan abadi. Setiap langkahnya di rumah itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap tatapan Dina seolah mengingatkannya bahwa kebahagiaan yang dulu ia miliki, kini telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, Dina memutuskan untuk pergi. Ia mengajukan cerai secara diam-diam, tanpa perdebatan, tanpa marah-marah. Hanya sebuah keputusan dingin yang tak bisa diganggu-gugat. Di persidangan, Dina bahkan tidak menatap Aldi ataupun Burina. Ia hanya menandatangani surat-surat dengan tangan yang tegas, lalu berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Beberapa bulan setelah perceraian, Dina pindah ke kota lain. Ia memulai hidup baru, berusaha membangun kembali dirinya dari reruntuhan kepercayaan yang pernah dihancurkan oleh dua orang yang paling ia cintai. Aldi tetap di Surabaya, hidup dalam kesendirian, terkurung dalam penyesalan dan bayang-bayang masa lalu. Burina pun akhirnya memilih menjauh dari keduanya.
Ia tinggal sendirian di rumah kecil di pinggiran kota, menghabiskan hari-harinya dalam doa dan pengampunan yang terasa jauh. Dan malam-malam tertentu, saat hujan turun, Aldi masih bermimpi tentang malam itu. Malam di mana semuanya berubah selamanya, dan bangun dengan rasa sesak yang tidak pernah benar-benar hilang. Mereka bertiga selamanya terikat oleh satu malam dosa. Sebuah ikatan yang tidak pernah bisa dihapus. Sebuah cerita cinta yang seharusnya tidak pernah ada.